Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Akhirnya kita ada di pembelajaran kelima ya di bagian-bagian dari pembelajaran sebelum statika atau pre-statika ya. Jadi kita lanjut ke contoh-contoh soal persamaan equilibrium pada benda rigid. Oke, jadi semua sumber pembelajaran di sini saya ambil dari Dr. Structure ya. Anda bisa kunjungi channelnya di YouTube itu Dr. Structure. Nah, ini ada soal, ada dua barrel, bisa dilihat ada gaya P, berat satu gentong itu 64 kg, berapakah gaya P agar equilibrium? Nah, pertama-tama kita harus gambar free body diagramnya. Kita ini dulu ya. Jadi 64 itu kali 9,81, 9,81 percepatan gravitasi ya teman-teman tahu. Itu 628 Newton. Nah, jadinya begini. Nah, kita tahu teman-teman di sorry ya. Ini 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 roll ya. Ini roll. Nah, itu roll. Jadi ada gaya di sana ya. Seperti yang kita tahu hanya mengakomodir gaya vertikal. Kita lanjut. Nah, supaya gampang pengerjaannya, kita pakai sumbu kartesius begini nih. Y ke arah sini, sel X ke sana. Nah, itu jadi ada PR nih. Jadi kita harus ubah P, ubah R, dan ubah 628 Newton ini kan titik beratnya, itu ke sumbu X dan sumbu Y yang kita sudah integrasikan. Nah, jadi kita cari dulu ya. Jadi untung solusinya itu 45 derajat ya. Jadi semuanya sama ya. Jadi P cos 45 derajat, P sin 45 derajat, dapat juga 628 Newton itu dikali cos, jadi dapat ya 444,1 Newton. Jadinya seperti ini teman-teman. Jadi setelah kita dapat, jadinya akan seperti ini. Teman-teman sudah paham ya? Sudah diintegrasikan ke sumbu X dan sumbu Y berdasarkan ini ya. Nah, setelah itu kita akan ya sama juga ya di ini juga beban barelnya juga ini kita gitukan juga. Nah, kita lurusin aja. Kita akan membuatnya lurus. Jadi bidang ini nih yang kita ikuti tuh, bidang yang ini yang kita ikuti ya. Jadi kenapa supaya dia lurus, supaya memudahkan kita saja. Nah, kalau free body diagramnya sudah terbentuk, nah itu gampang ya. Jadinya tinggal buat aja free body diagram seperti ini, sama ya. Setelah itu kita bisa kerjakan. Seperti biasa, sigma fx sama dengan 0,707 R. Jadi semua gaya yang bekerja di sumbu X, teman-teman tahu kenapa 0,707 R itu positif, kita bahas lagi. Karena ingat, ke kanan, ke atas, dan putar searah jarum jam itu kita positif ya. Jadi dikurang 2 kali 4,1 ya. Jadi 2 dikali, kan ada 2 beban nih. Teman-teman bisa lihat di sini ada 2 beban kan. 2 beban sih. Sorry. Di ini ada 2 beban. Ini ke arah kiri dari sumbu X 44,1, jadi Y minus. Kalau sigma FV juga sama ya. 0,707 R-nya dan 0,707 P-nya itu positif, dikurangi dengan hal yang sama. Jadi sigma FX dan sigma FV itu sama hasil ininya. Kelihatan. Ini persamaan satu dan persamaan ini itu sama ya. Jadi satu persamaan. Tapi it's okay. Kita lanjut. Kalau kita lihat sigma momen di A, nah, gini teman-teman, supaya kita ini, teman-teman coba hitung dari sudut pandang di B. Coba
Kan saya udah hitung di A, coba teman-teman hitung di B, apakah sama? Nah, kalau dari saya itu ini ya, minus 0,707 dikali 400, 350 dan 50. Kenapa sih 400, 300 dan 350? Kenapa 400 ini ya? Kenapa 350 dan 50? Nah, karena kita kita meninjau yang ini nih. Kita meninjau 0,707P, itu jaraknya terhadap A ini berapa sih? Nah, itu dijumlahin semua ya. Jadi dijumlahin 50, dijumlahin 350, jumlahin juga 400. Jadinya segitu. Jadi gaya dikali jarak, ingat momen itu dikurang 2. 2 itu yang mana, Bang? 2 itu kenapa 2? Karena ada 2 gaya yang sama jaraknya ya, yaitu 444,1. Jadi ini saya ganti warna aja ya, supaya lebih, ini mohon maaf belepotan. Teman-teman harus subscribe, karena kalau tidak subscribe saya tidak bisa beli pentap baru. Pentap saya kecil sekali. Jadi nah ini 444,1 dengan kelihatan ya, sorry. Nah, ini 444,1 juga. Jadi ini jaraknya sama ya ke poin A, karena dia tegak lurusnya, jadi jaraknya itu 300 mm. Ditambah 444,1 yang atas tuh, yang ini itu jaraknya 350 ditambah 50 kan. Jadi 400 dengan 441,1 dikali dengan 50 mm. Dengan jaraknya ya P-nya dapat 117,8 dan R-nya 1138,5. Nah, ini benar ya. Kenapa R itu sangat besar? Nah, ya logikanya aja. R atau gaya di sini pasti menopang semua barel. Gaya di sini nih pasti menopang 2 barel. Ya pasti R-nya lebih besar. Makanya P-nya pasti kecil. Makanya teman-teman pas angkat barrel, misalnya angkat galon kan, di alat seperti ini, itu tidak membutuhkan effort yang besar ya. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Berapa gaya tarik manusia agar equilibrium? Jadi bagaimana supaya effort seperti apa sih yang harus dilakukan oleh manusia ini agar dia equilibrium? Nah, kita lanjut. Sistemnya seperti ini ya teman-teman. Jadi ingat, kalau di tali itu, di tali begini, jadi ada gaya yang melawan, ada gaya yang melawan ini tali. Jadi gaya tariknya ya, ya begitu. Jadi kalau dipotong lagi ada juga. Jadi nah di sini ini ada pin ya. Ingat di lecture kita yang pertama, yang sebelum ini itu pin seperti apa. Jadi ya itu. Jadi ada gaya horizontal dan gaya vertikal yang kerja di sana, AX dan AY. Terus ada gaya 100 Newton dari berat sendiri bajanya tuh. Ada, gak kelihatan dia. Ada berat sendiri dari baja ini 100 Newton. Terus habis itu ya sudah seperti teman-teman, itu ada sudutnya alfanya 25 derajat. Kita lanjut. Nah, jadi seperti yang tadi, kita kali dulu T-nya kita ubah ke arah X dan arah Y, jadinya 0,42 T dan 0,91 T. Jadi ada 2 T ya. Nah, oke. Ada 2 T. Ingat arahnya itu harus perhatikan baik-baik arah ya. Nah, ini arahnya ke bawah dan ke kiri. Karena arah awalnya kan gini, jadi ke bawah dan ke kiri. Ingat, jangan lupa 100 Newton sudah searah sumbu, semuanya sudah searah sumbu, tinggal sembuti aja. Nah, oke. Kalau sudah seperti ini tinggal dikerjakan. Jadi
sorry, aduh, salah ini ya. Oke. Jadi sigma fx sama dengan 0 ax dikurang 0,91 t, teman-teman udah tahu ya. Terus sigma fy itu ay dikurang 100 n ya, teman-teman tahu. Sigma ma nya juga teman-teman 0,91 t ya, teman-teman tinggal telah saja ya. Kenapa 2,12? Oke, 100 Newton kenapa cuma 1,06? Teman-teman bisa belajar sendiri di rumah. Jadi dapatnya T sama dengan 102 Newton dan AX dan AY 142,85. Oke, lanjut. Nah, ini contoh ketiga. Contoh ketiga ini ada barel, jadi dia ditarik sama tali. Jadi berapakah nilai T-nya ya? Kita cari berapa nilai T-nya. Nah, pertama kita tentukan dulu free body diagramnya. Jadi ada 2 roll. Jadi kita umpamakan ini P dan R, ada 2 roll. Terus itu ada gaya 2 kN, berat sendiri ininya, berat sendiri keretanya, dan ada gaya T. Kita cari gaya T, P, dan R. Nah, terus kita uraikan beban ini ya, beban asli keretanya jadi X dan Y sesuai ini. Kita semua kartesius yang kita buat sesuai bidangnya supaya kita lebih mempermudah. Nah, akhirnya akan menjadi seperti ini, 1,29 dan 1,59, 40 derajat dan 50 derajat ya. Oke, habis itu kita selesaikan. Kalau sudah seperti ini sudah bisa diselesaikan. Jadi kita luruskan dulu. Oke. Sigma fx sama dengan minus 1,53 kN ditambah T sama dengan 0. T sama dengan 1,53 kN. Nah, teman-teman sudah paham pasti ya. Tinggal diulang aja nih. Sigma fy sama dengan 0, P plus R kurang 1,29. Dapat persamaan kedua. Ini T-nya sudah dapat ya. T-nya sudah dapat 1,53. Nah, sekarang sigma ma P dikali 650, R sama 50. P sama dengan R. Nah, kenapa ini 0,645? Coba kenapa ya? Ya karena kita masukkan di ini ya, di persamaan kedua ini. Nah, jadi P plus R sama dengan 1,29 kan. Jadi karena P sama dengan R, kita dapat sigma MA, jadi sebenarnya 2P sama dengan 1,29, jadi P sama dengan 1,29 bagi 2. Jadi hasilnya itu 0,645 karena dia P sama dengan R, jadi R-nya juga segitu juga deh. Oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.